Pemaparan sejarah Desa Tenganan. Secara singkat, mengenai asal-usul nama Desa Tenganan Peringsingan dapat dihubungkan dengan cerita hilangnya seekor kuda pada zaman kerajaan berdahulu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat sakti, bersifat sombong dan tinggi hati, bernama Mayadenawa. Pada masa pemerintahannya, semua orang desa Peneges di wilayah kerajaan berdahulu dilarang melaksanakan upacara keagamaan maupun persembayangan ke Pura Besaki. Keadaan inilah yang membuat para dewa di sorga marah dengan kelakuan Mayadenawa. Untuk memerangi sang raja yang amat sakti itulah, Batara Indra turun ke dunia, dan dalam peperangan inilah Mayadenawa dikalahkan oleh Batara Indra. Kemenangan atas wafatnya Mayadenawa dirayakan oleh warga Peneges, di mana Batara Indra memerintahkan kepada warga Peneges untuk kembali melaksanakan persembayangan ke Pura Besaki. Upacara kemenangan ini diberi nama Asua Meyatnya, yaitu upacara kurban atau caru menggunakan seekor kuda berbulu putih bernama Pancaswara. Dari bentuk geografisnya, Desa Tenganan Peringsingan berbentuk persegi panjang, yaitu memanjang dari selatan ke utara. Di desa ini terdapat 4 pintu keluar masuk desa. Pintu yang terletak di bagian selatan merupakan pintu utama untuk keluar masuk desa, terutama bagi orang dari luar desa. Bagian selatan desa sekaligus juga dianggap sebagai bagian depan, karena begitu keluar dari pintu desa, kita akan langsung berada pada jalan yang menuju ke jalan raya. Pintu kedua terletak bagian timur. Melalui pintu ini, penduduk bisa masuk ke hutan di Bukit Timur, dan juga pintu ini merupakan pintu untuk kekuburan. Pintu ketiga berada pada bagian utara yang terletak bersebelahan dengan tempat pemandian umum. Melalui pintu utara, biasanya penduduk pergi ke pegunungan yang merupakan sumber air bagi desa Tenganan. Lewat pintu ini juga warga desa menuju ke sawah yang mereka tanami padi sepanjang tahun. Pintu keempat terletak di bagian sisi barat, dengan jika keluar melalui pintu ini akan langsung menemukan sungai yang airnya sangat jernih, dan di pinggir-pinggir sungai banyak terdapat mata air yang airnya bisa diminum oleh masyarakat setempat. Dengan menyeberangi sungai ini, warga desa menuju kebun dan ladang bahwa yang ada di Bukit Kauh atau Barat. Perlu diketahui bahwa keempat pintu yang terdapat di Desa Tenganan juga bisa mempunyai fungsi untuk membatasi mobilitas penduduk dan juga berfungsi sebagai sarana keamanan baik bagi desa maupun bagi ladang, kebun, dan hutan. Pemaparan implementasi prinsip arsitektur Nusantara dalam bangunan. Yang pertama, prinsip naungan terhadap iklim. Atap memegang sebuah peranan yang penting pada sebuah bangunan sebagai tempat berteduh dengan kemiringan atap 35 derajat dan penambahan overstack merupakan bentuk respon terhadap iklim. Yang kedua, prinsip gubahan bergoyang atau gempa. Peranan penting dalam prinsip ini terimplementasikan pada substrukturnya, yakni penggunaan sistem pondasi jongkok untuk semua titik 8 saka serta adanya perkerasan berbaturan yang mengelilingi area luar pondasi. Yang ketiga, prinsip perekam pengetahuan dan pemikiran masyarakat. Rata-rata masyarakat yang aktif berkaitan di Desa Tenganan Peringsingan sadar akan tradisi dan budaya yang mereka miliki secara turun-temurun, khususnya pada arsitektur atau rumah yang mereka tempati. Seluruh warga atau masyarakat masih kompak dalam mempertahankan ketradisionalan dan keoriginalitasan bangunan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Yang terakhir, pemaparan ciri-ciri bangunan. Yang pertama, atap. Pada Pura Petung ini memiliki sistem struktur atap kampia, di mana struktur dan bahan yang digunakan pada bagian atap ini yakni berbahan atap rumput alang-alang atau shoot bagian atap pada bangunan balai meten. Yang kedua, saka. Pada Pura Petung ini, bagian saka menggunakan kayu serta pada struktur atapnya menggunakan bambu sebagai iga-iga atau shoot bagian saka pada balai bangunan meten.